menebus dosa. Kenapa? Kalau manusia dibunuh, diserahkan untuk dibunuh, sedangkan di kitab kalian juga menyatakan membunuh tidak boleh. Masuk Tuhan menyerahkan yang dikasihnya untuk dibunuh. Ini kan bertolak belakang, bro. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kabar kepada kami umat Muslim bahwa apa yang diceritakan di dalam kitab itu tidak benar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengorbankan orang yang dikasihnya, diserahkan untuk dibunuh, untuk menebus dosanya orang. Sedangkan Allah itu Maha Pengampun. Kalau mau berdosa kita minta ampun kepada Allah. Kenapa kalian narasikan begini sehingga Allah itu menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu untuk memberi petunjuk kepada manusia bahwa itu yang dilakukan itu bukan begitu. Allah menyelamatkan. Tapi kalian masih tetap aja suka kalau kalian menyayangi Yesus, tapi kamu mengakui bahwa Yesus itu dihinakan oleh Bani Israel. Kalau kami umat Muslim percaya apa yang dikatakan oleh Allah, Allah akan menyelamatkan dan Allah akan menggembirakan kepada Isa alaihissalam dengan adanya apa? Menabatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Di dalam dunia dia diakui, didekatkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyunya Allah kepada apa? Kepada sesama manusia. Biar manusia itu ingat yang disembah itu hanya Allah. Bahwa Yesus atau Isa alaihissalam hanya perantara mengenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi bukannya menarasikan, sedangkan kalian mempercayai membunuh manusia itu nggak boleh, bahwa yang kau akui orang yang dimuliakan diserahkan untuk dibunuh. Ini kan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh kitab kalian sendiri. Jangan membunuh. Tapi kenapa Tuhan merelakan yang dikasihnya untuk dibunuh? Hanya untuk apa? Mengampuni dosa, menghapuskan dosa. Sedangkan Allah itu maha, segala maha. Kalau dia berbuat baik pasti akan diampuni oleh Allah. Bukan membunuh manusia, mengalirkan darahnya manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Menebus dosa ini ajarannya siapa? Itu saja, silakan Bang ini. Baik ya, saya lanjutkan sedikit. Jadi tadi hamba Allah untuk mempertanyakan pertanyaannya ya tentang Al-Baqarah itu sudah dijelaskan oleh Bang Awi ya. Mengapa hanya Isa yang selamatkan? Ya, sekali lagi Allah menyelamatkan para nabinya, nabi-nabi ulil azmi seperti Nabi Musa. Kalau tidak Allah selamatkan, maka Nabi Musa akan mati di tangan Firaun. Demikian juga Nabi Nuh, Allah menyelamatkan dia dengan sebuah bahtera yang besar. Nabi Ibrahim juga demikian. Demikian juga Nabi Muhammad, Nabi ulil azmi, Allah menyelamatkan dia dari bahaya ancaman orang-orang kafir sekitarnya. Ya, itu jawaban saya. Tetapi saya tidak ingin melebar di masalah yang bukan jadi pokok pembahasan. Jadi Pak Pras, malam hari ini kita fokus pada masalah apakah Yesus disalib. Nah, Al-Quran sudah tegas mengatakan, namun saya mengangkat dari versi Injil. Ya, mohon maaf ya, saya bukan memotong ayat-ayat yang ada, tetapi ayat yang saya angkat adalah pertanyaan bagi teman-teman tentang keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan Yesus itu diserupakan atau tidak disalib. Ya, tadi sudah 2 poin. Pertama, tentara Romawi itu jatuh saat menangkap Yesus. Peristiwa apa yang terjadi di sana? Ya, saya bukan memotong karena tidak mungkin ditampilkan semua. Hanya ayat yang dibutuhkan untuk memberikan tanggapan kepada teman-teman semua. Nah, itu yang tidak bisa dijawab, tapi tidak apa-apa. Yang jelas Yesus itu habis bisa menyerupakan wajahnya. Ya, ya lanjut. Saya dulu Pak, boleh nggak? Ya gini, mungkin menurut Pak Ikhwan saya tidak menjawab, tapi bagi orang lain bisa menjawab dan juga saya bisa menjawab. Ya silakan Bapak mengatakan saya tidak bisa menjawab, padahal ayat itu menjelaskan ayat. Nah, seperti yang saya katakan, Bapak jangan marah. Nanti ketika saya mengutip surah Maryam 91, surah Maryam ayat 19, bukan surah Maryam 19, ayat 71, semua muslim itu masuk neraka, fix neraka.
Padahal ayat 70 dikatakan mereka akan dilepaskan dari neraka. Jadi saya akan buang ayat 72 itu. Nah, seperti Bapak, boleh ngopas-ngopas ayat Alkitab saya. Lukas 22 aja dikopas kok, nggak sampai penuh. Ya minta maaf Pak. Jadi tolong dulu Pak, putar dulu pemikiran Bapak, dan itu juga harus kita lakukan secara adil. Ini bukan kita lepas dari konteks ya, tapi ini sekedar perbandingan. Nah, sebenarnya Pak, kalau Bapak ingin mengutip kawan Bapak tadi, Pak siapa penunggang kuda ya, dia sendiri loh mengakui, oh kalau gitu itu kan adalah kehendak Allah, saya tidak tahu dengan kehendak Allah. Bapak tidak dengar ya dari pernyataan dia. Saya mengutip surah Al-Baqarah ayat 91, kenapa? Kalau mungkin dikatakan ulul asmi, itu yang terhormat, ya sama aja dong, ini namanya pilih kasih. Umpama nih, saya ini adalah hamba Allah, saya memiliki jabatan presiden, saya orangnya memang harus dihukum, tapi saya tidak mengalami penghukuman. Ya udah, saya selamat, yang lain dihukum. Itu kan pilih kasih hanya gara-gara saya presiden, umpama seperti itu. Ini hanya contoh ya. Berarti ulil amri ini adalah jabatan yang dilakukan supaya mereka tidak dibunuh. Padahal surah Al-Baqarah ayat 91, mereka semua banyak yang dibunuh oleh Bani Israel. Ya, ini ya. Lalu tadi Bapak siapa ya? Saya lupa namanya yang pertama ngomong tadi. Pak Abdul Amir. Kalau Bapak menanyakan penebusan siapa yang ngajarkan? Ya Bapak baca ini surah Al-Maidah ayat 45, ada kata penebusan loh di situ. Dan mengenai tentang penebusan itu banyak dalam Alkitab. Dan terlebih lagi kenapa Yesus harus mati? Bapak mungkin mengutip Galatia pasal ini. Galatia 3 ayat 13. Yesus itu mati terkutuk. Loh, kok Yesus itu yang terhormat mati terkutuk? Dalam kacamata kita terkutuk. Tapi Rasul Paulus menegaskan secara hukum Taurat dia mati terkutuk. Tetapi kutukan itu binasa oleh dia, Pak. Dasarnya apa? Roma 8 ayat 3. Mereka lupa Galatia itu ditulis oleh Rasul Paulus, Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya dalam daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging dan dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nanti Bapak catat, baca Daniel 7 ayat 11. Upah dosa adalah ini, upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah maut. Jadi kata maut, kutuk, bukan kematian, kutuk. Daniel pasal 7 ayat 11 kalau saya nggak salah. Kalau enggak 9 ayat 11 yang dikatakan upah dosa itu adalah kutuk. Dan Rasul Paulus mengatakan Roma 6 ayat 38 dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi kata kutuk dalam Galatia itu tidak berlaku kepada Kristus karena ketika menyentuh tubuh Kristus malah kutukan itu dihukum dengan dagingnya. Jadi Bapak lupa bahwa kutukan itu dalam kacamata Taurat, tapi dalam hal kekristologiannya, malah kutukan itu dibinasakan oleh kedagingannya. Artinya luntur dari kedagingannya. Nah, apa ya tadi saya lupa juga tentang ini. Ya saya sih lebih fokus kepada Al-Baqarah ayat 91. Silakan Pak Iwan berpikir kembali. Kalaupun Nabi Isa itu adalah ulil asmi, yang dasarnya itu adalah dia yang terutama seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad juga kalau nggak salah ulul asmi ya kalau saya nggak salah. Ya itu dasarnya kan hanya melihat dalam posisi kejabatan. Itu kan nggak adil. Saya memiliki jabatan presiden, saya tidak bisa dihukum. Umpamanya hanya gara-gara saya presiden. Nah, gitu aja sih. Pak Pras mau nambahkan silakan. Teman-teman ada mau jawab tuh. Teman-teman ada mau jawab tuh. Luku masih mau jawab sama si itu. Tapi fokus ya, fokus ke jawaban ya. Nanti, iya Pak. Jadi tadi yang juga belum dijawab ya pertanyaannya saya kunci dari tadi sama teman-teman yang Muslim tadi ya masalah gelar Al-Masih ya. Gelar Al-Masih dalam Kristus atau Sang Mesias dia harus lahir, mati dan dia harus lahir, mati dan dibangkitkan ya. Dan dia yang menjadi penebus dosa. Bahkan kelahirannya pun dalam Mika 5 ayat 2 dari seorang nabi juga ya sudah menubuatkan akan kelahirannya dia harus ada di Bethlehem. Mazmur Daud yang kita baca pun Tuhan yang menjadi penebus manusia dia harus lahir. Dalam pemahaman Kristen ya itu Sang Mesias atau Tuhan sendiri lahir menjadi Sang Mesias pribadi keduanya dia untuk menjadi sang penebus. Maka di Yesus pun disebut dia guru, Nabi, Rasul, dan Tuhan itu sendiri. Immanuel, Allah yang beserta kita. Nah, Yesus sendiri yang menjadi pertanda kebesaran Allah bagi seluruh makhluk manusia.
akan kasih Allah kepada manusia, kepada seperti seorang bapak yang menyayangi anak-anaknya. Seperti tadi yang aku bacakan dalam Mazmur 103 ayat 8. Nah, pertanyaannya, kalau kita juga orang Kristen meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang dan dibuktikan dalam penyaliban Yesus. Seperti apa yang tertulis dalam Mazmur Daud ya. Yang dinubuatkan oleh Daud, dia harus lahir seperti itu. Ya, sekarang saya pertanyaannya, kita mengasihi dalam penyaliban Yesus, kita sudah bisa membuktikan bahwa kasih Allah itu luar biasa, sangat mengagumkan. Kebesaran kasih Allah untuk manusia bagi alam semesta itu sudah dibuktikan dalam Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya bagi teman-teman yang Muslim, saat kamu bilang Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kalau di kita sudah ditentukan. Nah, kalau di tempatnya sampean itu buktinya apa dan apa? Apakah di surat Anbiya 91? Tolong dijawab. Oke, saya dulu ya. Tadi saya jauh dari perangkat, tapi barusan menyimak lagi pernyataan dari Bang Hamba itu ya, mengenai Al-Baqarah ayat 91, kita tidak perlu ulang lagi, kami sudah jelaskan. Karena poinnya dia tadi mengatakan masalah pilih kasih, antara Tuhan Allah pilih kasih terhadap nabi-nabi yang lain. Kalau itu poinnya justru saya bertanya balik, dan ini tidak terjawab dari tadi. Kenapa tidak? Padahal ini sebenarnya bukan tema ya, tapi nggak apa-apa. Apakah Tuhannya Yesus itu tidak berkasih? Kenapa cuma Yesus yang dihinakan? Kenapa utusan-utusan yang sebelumnya itu seperti Musa tidak dihinakan seperti Yesus, ditelanjangi, dipukuli, digantung? Nah, itu baru namanya pilih kasih. Kenapa Musa dimuliakan, matinya tidak seperti Yesus itu yang dihinakan? Nah, kalau bahasa pilih kasih kan poinnya tadi ini pilih kasih. Dia mengatakan Allah itu pilih kasih karena nabi-nabi yang lain dibunuh dan nabi bisa diselamatkan. Sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa di konteks ayat 91 itu adalah untuk menjawab perilaku Bani Israel. Rasulullah disuruh untuk menjawab demikian. Dan memang tidak dipungkiri lagi banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel sebelumnya ya. Tapi itu sesuai dengan hikmah Allah, ada pelajaran di situ. Mengenai karena diulang-ulang mengenai surah Maryam ayat 71, jadi ini saya luruskan, jangan Anda mengatakan bahwa Muslim semua masuk neraka. Tidak ada tertulis begitu. Yang tertulis itu adalah, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Jadi dalam kurung neraka, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi bukan Muslim saja ya, semuanya, semua manusia termasuk Anda, semuanya yang lain itu. Kalau Anda tidak mau membahas itu juga tidak apa-apa. Tapi di situ tidak katakan bukan cuma Muslim, semua manusia. Ya, jadi jangan dipelintir mengatakan Muslim saja. Nah, di sinilah kekurangan jujuran Anda dalam menyampaikan suatu narasi. Jadi begitu saja kalau mengenai ini. Kembali kita proses penyaliban di dalam Islam sudah final bahwa Nabi Isa tidak disalibkan. Itu final. Tertulis dalam surah An-Nisa ayat 157 tadi itu final dalam Al-Quran bahwa dia tidak disalibkan dan tidak pula dibunuh. Mengapa muncul narasi demikian? Karena memang kami yakini di sebelum-sebelumnya itu ada pengikut-pengikut Nabi Isa yang tidak meyakini hal tersebut, yang tidak meyakini bahwa Nabi Isa disalibkan. Ada di antara mereka. Nah, untuk pembuktian di kitab Anda yang jadi persoalan, sebagaimana yang disampaikan Bang Ikhwan tadi, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak narasi-narasi dalam Bible sendiri yang ambigu, yang tidak secara gamblang menjelaskan mengenai itu. Ini masalah penyaliban dalam kekristenan ini sesuatu yang mutlak harus terjadi menurut keimanan Kristen, karena ini pilar keimanan Kristen ini. Ketika Yesus tidak mati, bukan Yesus yang mati disalib, maka tidak ada lagi Kristenan. Itu harus diterima. Kalau ternyata Yesus tidak mati disalib, tidak ada kekristenan saat ini. Karena ini berkaitan dengan penebusan. Itu yang dimaksud Pak Amir tadi. Ajaran siapa ini tentang penebusan dosa yang harus disalibkan? Itu konteksnya tadi di sana, bukan konteks yang lain. Lalu Anda membawa tadi apa surah itu dalam Al-Quran? Maksudnya Pak Amir itu ini ajaran siapa ini tentang penebusan dosa ini harus manusia yang disalibkan, harus manusia yang dibunuh. Nah, gitu aja. Jadi ada ulang-ulangnya ayat 91, ayat 71 Maryam itu enggak mempengaruhi tentang tema kita ini tentang penyaliban ini. Sedangkan dalam Islam sudah final. Nah, di dalam keimanan Anda, apakah benar-benar final ini masalah penyaliban ini? Apakah benar-benar Yesus disalib? Sedangkan orang yang disalibkan itu sendiri berucap kata-kata yang tidak pernah diucapkan Yesus sebelumnya.
berbahasa dengan Eli Eli lama masa baktani. Apakah Yesus pernah mengucapkan kata-kata itu sebelumnya? Apakah tidak aneh bagi Anda ini tidak berpikir, ini sebenarnya siapa ini? Kok dia berucap atau sesuatu yang berbeda yang biasa diucapkan oleh Yesus? Bukankah di dalam kitab Anda itu Yesus menyebut Allah itu dengan Bapa? Kenapa ada kata-kata Eli Eli? Ini siapa ini nih? Ini yang perlu dikaji nih. Benarkah Yesus ini? Harusnya demikian. Dan harus pikirkan apakah, nah ini bukan peristiwa biasa nih, peristiwa luar biasa nih penyaliban ini bro. Nah seandainya orang yang luar biasa yang disalibkan, apakah tidak terpikirkan ini Tuhan ini mengabadikan proses ini, mengabadikan kayu salibnya ini, karena ini peristiwa luar biasa. Seharusnya itu yang perlu dikaji di situ. Silakan Bang Iwan. Ya, baik ya. Jadi saya mohon kepada narasumber Kristen agar fokus pada masalah disalib atau tidak. Ya, jangan keluar dari topik. Ya, jadi kami sedang melakukan pengujian apa yang dikatakan Al-Quran itu bahwa kisah penyaliban Yesus itu dalam penuh keraguan, ya. Dan ternyata di dalam kitab-kitab yang Anda yakini ini banyak hal-hal yang ditemui, ya, seperti tadi. Jelas ya, saya sudah tampilkan ketika tentara Romawi menangkap Yesus, mereka jatuh ya, merebah ke tanah. Itu peristiwa apa yang terjadi? Ya, kemudian dalam soal penangkapan ini ada satu kisah juga, Petrus itu menyangkal Yesus. Ya, menyangkalan ini bahwa orang yang disalib itu benar-benar dia tidak kenal. Ya, sekarang saya masuk kepada poin yang ketiga. Pada saat penyaliban itu, tolong dijawab, apakah si penulis dalam kisah penyaliban di kitab Yohanes benar-benar mengetahui atau melihat langsung peristiwa penyaliban? Ya, apabila dia benar-benar melihat, maka pertanyaan saya di situ, tolong dijelaskan apakah ketika Yesus bangkit dia menggunakan pakaian atau tidak? Dan apakah saat penyaliban itu murid Yesus itu ada di sana atau lari semua? Ya, itu yang ingin dimohon penjelasan. Dan kemudian siapa yang melihat pertama kali Yesus bangkit? Ya, kita sekarang masuk di proses penyaliban, narasi-narasi yang ada di sana perlu dipertanyakan. Ya, agar kita jangan mengimani iman buta tanpa harus mengkaji dulu. Ya, saya mohon maaf kalau ada ayat-ayat ditampilkan. Oke, Ya, sebentar ya. Saya dulu boleh nggak Pak? Sebentar, interupsi sebentar, Oke, Bang Kaisar, interupsi sebelum masuk. sebentar. Hamba Allah Pak Pras, sebentar saya ya. cuma mau bicara bukan menyinggung materi. Saya lama Aku tidak juga. bertemu saudara saya ini, enggak saudara bertemu saya ini Bang Tristan, alhamdulillah masuk di sini dan ketemu di sini. Insya Allah ini kedepannya Bang Tristan ikut berbicara ya, menggantikan saya menyimak. Bang Tristan, assalamualaikum. Oke. Sebelum hamba Allah ya, Sebentar jangan dulu. dijalanin dulu ya, jangan dijalanin dulu. Aku Iya, ya. bukannya jawab dulu. Gini, teman-teman, sorry ya, kalau kalian mau bicara, nggak ada masalah. Kan saya ngalah, semuanya juga pada ngalah. Tetapi dijawab itu yang pertanyaannya mereka. Contohnya Ella sahabat kami, kenapa ngomong bahasa asing tuh? Kemudian kenapa Yesus waktu bangkit itu pakai baju apa? Gitu. Dijawab, jangan nggak dijawab. Kemudian ditanya pilih kasih, kok pilih kasih? Nah itu dijawab gitu. Jangan ngomong yang lain lagi. Jadi pendengar itu dipikirnya kalian nggak bisa jawab gitu loh. Kristen nggak bisa jawab. Pertanyaan sederhana kok nggak bisa dijawab gitu ya. Jadi teman-teman fokus ya untuk dijawab mereka punya narasi. Oke, silakan hamba Allah kalau kamu mau mulai. Udah jangan ngulang-ngulang. Jangan ngulang-ngulang ya. Jangan ngulang-ngulang. Kalau ngomong secepatnya. Bang Tristan monitor kah? Bang Tristan. Sebentar saya pastikan dulu buka mic-nya. Oh ya sudah. Ya ini belum mulai ya. Belum mulai ya. Silakan. Saya nyimak aja. Ya nggak apa-apa. Ini ya silakan. Oke, kita mulai lagi ya. Wah, ada Kang Ihsan ya. Assalamualaikum. Ya. Pak Kaisar, saya boleh nanya nggak? Ini nanti sampai jam berapa ya? Soalnya saya mau tidur setelah ini nanti. Ya, ntar gampang ya. kalau mau mundur silakan. Kan banyak yang ganti. Nggak apa-apa. Ada banyak yang ganti, gue bisa gantiin lu. Ya. Oke, silakan. Oke, mulai ya. 6 menit ya. Ya, dimulai. Ya. Pertama, kenapa tadi ini juga disinggung Pak Pras sih? Kenapa saya tertarik dengan Al-Baqarah 91? Ini seperti di luar tema kita. Bagi saya ini masuk dalam tema. Kenapa? Apakah Isa itu nabi? Isa nabi kan? Ya udah Isa nabi. Para nabi pun juga adalah nabi. Tapi yang saya lihat dalam hal ini, Isa itu seperti disanjung sekali sebagai apa tadi? Ulul asmi ya, sehingga dia tidak mengalami yang namanya penderitaan disalib. Nah ini kan tidak adil bagi saya. Menurut saya tidak adil. Makanya kalau tadi ada yang mengatakan apakah Allah pilih kasih, bahkan Yesus mengatakan Allah mengasihi Yesus karena mau mengorbankan dirinya disalib.
Itu terdapat dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Itu fakta. Karena apa? Karena ketika Kristus mau dalam kerajaan maut, tidak mungkin dong dalam kuasa keilahiannya langsung ke dalam kerajaan maut. Kenapa? Karena itu adalah proses di mana Adam dulunya juga memberontak, tapi sekarang dengan ketatan Kristus, dia masuk dalam kerajaan maut untuk membinasakan maut. 1 Petrus 3:19. Dan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Dan itu adalah strategi kami. Pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ikhwan sebenarnya sangat membosankan. Karena apa? Sudah saya jawab, tapi masih dipertanyakan. Tadi mempertanyakan tentang Petrus ya yang menyangkal. Anehnya, Pak Ikhwan ini sempat sangat terpopulerkan dan Injil Barnabas. Bukankah Injil Barnabas juga mengakui bahwa Petrus itu tidak menyangkal Yesus? Bahkan sempat diskenario-kan dalam filmnya ya. Itu ada bahwa Nabi Isa sendiri tidak disangkali oleh Petrus. Nah, lalu yang kedua mengenai tentang apakah Rasul Yohanes yang melihat apakah Rasul Yohanes itu melihat penyalipan itu terjadi? Ya baca Yohanes 19:27. Itu kan pengakuan murid dia yang dikasihi. Siapa lagi kalau bukan Yohanes? Nah, lalu tadi saya lupa ada beberapa pertanyaan lagi, tapi yang saya ingat tentang Eli lama sabahtani itu berkaitan dengan Mazmur 22. Tapi kalau tidak ada dalam teks Ibraninya, dalam Paleo Hebrew ataupun juga dalam teks Ibrani modern, tapi kan ada dalam bentuk-bentuk targum. Eli lama asfatani. Saya lagi cari tulisannya William Grains. Itu saya lagi pesan bukunya. Oke, nanti saya bisa jawab itu. Oke, Bang. Jadi itu sebagian yang ingin saya tanggapi dari pernyataan kawan kita tadi mengenai Maryam 71 itu sekedar gambaran. Kawan kita tadi mengutip ayat sepotong, ya saya bisa juga menggunakan sepotong. Jadi itu hanya gambaran, bukan esensial. Jadi itu hanya peringatan saja. Oke. Ya udah, saya izin pamit semuanya ya. Iya, oke. Satu ya, Pak Amir, saya jawab dulu ya. Pak Amir selalu mengatakan, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan menurut kamu. Saya hargai Al-Quran itu firman Tuhan menurut kamu. Gitu. Nah, firman Tuhan yang dinyatakan dari Nabi Musa sampai kepada Yesus dan murid-muridnya itu adalah Alkitab gitu loh. Di Alkitab jelas bahwa itu ada penebusan manusia sebagai penebusan di dalam 53, Yesaya 53 ayat 10 itu penebusan manusia sebagai penebusan. Jadi penebusan itu adalah ajaran Alkitab. Hanya orang yang nggak baca Alkitab yang nggak ngerti gitu ya. Perkataan Pak Ikhwan juga untuk orang yang nggak baca Alkitab dipikirnya benar gitu ya. Jadi tolong baca Alkitab. Kalian yang nggak percaya, kalian baca Alkitab Matius dari pasal 25 aja udah cukup, pasal 26 ya. 3 pasal terakhir dari Matius Injil-Injil itu. Ya. Kemudian dikatakan tentang Ela lama sabaktani. Ya, perkataan itu nggak ada masalah toh. Yesus mengetahui segala bahasa gitu. Yesus bisa bahasa itu dan baru dinyatakan dan baru dimengerti setelah kematian dan kebangkitannya mungkin. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah itu penggunaan bahasa itu. Kemudian pakai baju apa? Yesus itu sudah di dalam tubuh kebangkitan itu bisa naik ke sorga tuh, bisa seperti pesawat ulang-alik, nggak ada masalah. Kemudian bisa menyatakan dalam kemuliaannya, bisa wajahnya bisa berbeda. Jadi itu tubuh kemuliaan, nggak usah dipikirin tentang bajunya atau apa. Nanti Bapak di dalam di sorga gitu yang jahit baju siapa Pak? Nggak perlu dipermasalahkan itu. Kemudian mengenai tebus dosa udah, pengampunan enggak, ini pilih kasih. Loh, udah dijawab dengan jelas. Musa itu juga semua adalah orang berdosa harus dihukum gitu loh. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa menjadi penebusan dosa. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Jadi bukan pilih kasih, memang dia yang harus berkorban. Dia terkutuk bagi kita. Yang harus dikutuk adalah penunggang kuda, tetapi Tuhan menggantikannya. Yesus menggantikannya. Kemudian bicara tentang apa lagi nih? Pengampunan. Tuhan bisa mengampuni semaunya sendiri, bisa, tetapi Tuhan apa Tuhan yang semaunya sendiri? Ya udah pokoknya lu minta ampun diampuni, ya sembarangan itu. Tuhan sudah menentukan hukum, ya hukumnya harus dijalankan. Bahkan dia pun mau menyelamatkan, dia harus memenuhi hukum yang telah dia buat, tidak sembarangan. Tuhan itu teratur, rapi, benar gitu loh. Bukan Allah yang semau gue gitu loh. Bos yang semau gue. Mungkin kita kebiasaan jadi bos semau gue, jadi seperti itu. Kemudian tentang apa tuh? Terlalu banyak. Oke, aku lupa ya. Aku lupa, berhentiin dulu. Itu Rivo mau jawab tuh. Siapa? Saya Ya. bisa saya 36 menjawab. detik. Jadi cepet ya. Oke. Iya. Singkat saja ya,
semua apa yang telah terjadi mengenai Yesus disalib itu semua telah dibuatkan pada kitab Perjanjian Lama. Baik Zakaria, Mazmur, dan lain-lain itu telah dibuatkan. Ya, pertanyaan saya kepada saudara-saudara ya, siapa nabi yang menubuatkan bahwasannya Yesus tidak disalib? Siapa nabi yang tidak menubuatkan siapa nabi yang menubuatkan bahwasannya Yesus tidak disalib? Nah, tampilkan ayatnya ya supaya saya tahu. Nggak ada, cuman Ya. Muhammad yang menentang. Cuman Iya. Muhammad sendirian yang nentang. Ya, harus Agama yang muncul 600 tahun kemudian. enggak, sebentar Hanya, Pak Pras. iya. Ya, ini Aku nubuatkan ini nabi yang menubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Ya, tampilkan ayatnya. Makasih. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Aku nunjang perkataan kamu, bro. Udah. Baik. Waktu Islam nih, waktu Islam. Ya, Oke, waktu saya Islam. 1 menit Kang dulu ya. Tristan dulu, coba Kang Tristan. Bang Tristan mau bicara kah? Bang Tristan kalau mau speak up, nggak apa. Saya nyimak aja ya. Oke, nanti sesi berikut ya. Menyimak doa sesi berikut Bang Tristan bicara. Oke, jalankan timernya. Saya menanggapi Pak Pras dulu. Karena Bang Hamba Allah sudah keluar, jadi saya tidak perlu tanggapi lagi. Jadi begini, apa yang disampaikan Pak Pras tadi ini bagus ya, yang mengatakan Allah Tuhan itu ada hukumnya. Ada hukumnya yang harus diikuti. Benar sekali Pak Pras. Jangan dibantah bahwa Tuhan melarang membunuh. Itu hukum Tuhan. Itu aturan Tuhan. Lalu wajarkah ketika Tuhan membantah aturannya sendiri dengan cara mengutus seseorang untuk dibunuh? Silakan itu nanti jadi pikiran. Ya kan? Itu jadi pikiran itu. Anda mengatakan, nanti aku jawab. Ya nggak apa-apa. Yang jelasnya ini aturan Tuhan jangan dibantah. Tuhan punya aturan, jangan membunuh, jelas larangannya. Tapi kenapa Tuhan sendiri yang melanggar aturannya? Kalau Anda mengatakan bukan Tuhan yang sama gue kan, justru disitulah dilihat siapa yang sama gue. Kalau di dalam Islam jelas Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Jadi wajar ketika Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Wajar itu karena dia memang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Itu sekedar di situ saja saya tanggapi. Silakan Bang Iwan, karena Bang Iwan yang banyak dibantah narasinya tadi. Silakan. Atau Pak Amir. Baik ya. Ya, Bang Iwan. Terima kasih. Jadi terkait dengan poin yang ketiga ini, ya sekarang kita masuk ke penyaliban. Artinya mari kita menelaah apakah kisah-kisah di dalam penyaliban ini yang dikisahkan oleh Yohanes ini, apakah dia menjadi saksi langsung ya? Itu yang menjadi poin pertanyaan saya. Kemudian tadi saya menanyakan bagaimana dengan setelah Yesus bangkit ini, apakah dia masih menggunakan pakaian ya? Karena saya membaca di kisah Yohanes ini, ya dia sudah tidak menggunakan pakaian, ya demikian ya. Sehingga ini mohon penjelasan secara rasional ya dari teman-teman Kristen narasumber tentang kisah penyaliban ini. Ya, apakah cerita ini dari murid yang melihat langsung seperti Yohanes atau tidak ya? Saya mohon izin untuk menampilkan ayat ini, bukan berarti memotong, tapi saya hanya menanyakan poinnya di sini. Ya, yang melihat langsung, mohon maaf ini siapa yang melihat langsung dalam saksi penyaliban ini? Karena di dalam Yohanes ya, Yohanes 19:35 di sini penulis mengatakan dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Ya, di sini penulis mengatakan orang lain dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, ini yang saya minta tanggapan, apakah si penulis ini melihat langsung atau hanya menulis cerita orang bahwa si ini seterusnya. Makanya saya mempertanyakan dalam kisah penyaliban yang gambarankan ini, mohon maaf, apakah Yesus itu setelah bangkit ini menggunakan pakaian atau tidak lagi? Itu yang saya tanyakan. Dan apakah murid-murid yang setia ini ada bersama-sama dengan dia atau sudah kabur? Ya, ini untuk menguji kebenaran si penulis dalam kitab Yohanes. Ya, salah satu tentu sudah mungkin terbantahkan bahwa di sini Yohanes mengatakan bahwa memberi kesaksian itu orang lain. Dia hanya menulis saja. Ya, itu yang mohon tanggapan. Ya, saya ada mengangkat beberapa poin. Ya, pertama penangkapan, kedua penyaliban. Ketika pasca penyaliban, tentu ada pertanyaan-pertanyaan poin di sana yang perlu tanggapan dari teman-teman Kristen, dan ini sebagai tentu pengujian daripada
kebenaran kitab suci Al-Quran bahwa yang mereka salib itu bukan Isa. Perlu keraguan-raguan, ya, sehingga narasi-narasi dalam kitab ini ada kerancuan-kerancuan yang memang menggambarkan bahwa Isa Al-Masih itu benar tidak disalib, tapi orang diserupakan. Seperti contoh ya saya tampilkan ya. Ini di Yohanes ini dan Matius, Yesus itu dapat berubah-ubah wajah. Nah, seperti itu contoh. Ini bukan memotong ayat, tapi saya mempertanyakan ini dan bukti Yesus itu bisa berubah wajah. Nah, jadi mohon tanggapan tentang sekarang di poin kisah penyaliban yang dijelaskan oleh Yohanes. Ya, ini sudah dijelaskan bahwa yang menulis itu bukan Yohanes, tetapi ia hanya menulis dari apa yang dia dengar. Ya, dan itu pun tidak jelas siapa. Nah, jadi terkait dengan kata-kata tadi, Eli nama Sabachthani tidak ada di naskah Ibrani modern saat ini. Ya, itu justru menggambarkan ya perlu ada keseriusan dalam menanggapi kisah ini. Dan pertanyaan juga, tentu kalau ini adalah peristiwa yang benar, maka kedua penyamun di kiri kanan Yesus ini tentu jelas siapa namanya. Mereka juga mengalami penderitaan yang sama. Bahkan kaki mereka berdua ini patah. Lebih berat dari Yesus. Bukan hanya Yesus seorang yang mengalami penderitaan yang serupa. Kalau itu dikatakan nubuat-nubuat sebelumnya, maka nubuat itu gugur sudah. Karena yang mati di salib itu bukan hanya Yesus. Ya, terkait dengan kebangkitan, itu yang kita akan uji sebentar. Apakah Yesus itu benar bangkit? Siapa orang yang melihat kebangkitan itu secara nyata? Ya, itu yang mohon penjelasan sebelum kita lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, bukan memotong, tetapi hanya ayat itu substansi memohon penjelasan. Ya, namanya saja diskusi. Teman-teman Kristen saja menanyakan hanya beberapa ayat surah yang ditampilkan, tidak mungkin satu Al-Quran ditampilkan. Jadi itu mohon penjelasan. Silakan. Masih Ya, ada waktu mungkin waktu? Pak Mir. 20 Masih ada detik, waktu? 19. Saya mau menjawab dengan Pak Pras, kalau kami meyakini dalam Al-Quran, Pak Pras, karena Al-Quran disematkan kepada seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, faman ahda fa innama yahtadi bi nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu kebenaran siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dari dirinya sendiri. Kalau Pak Pras nggak percaya, silakan. Ya, Bahwa yang salib Oke, habis, Pak Mir. sudah dibantah. Oke, Gitu. Pak Mir. Udah selesai. Udah Inilah selesai. kebenaran Ya. dalam Al-Quran. Ya, ya. Tuh.